Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmi Widiani, NIM 202033034, kelas PGSD 1A. Di sini saya akan menjelaskan analisis dasar hukum pendidikan nasional UU nomor 20 tahun 2003. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3. Sistem pendidikan nasional sendiri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada visi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu memiliki visi yaitu mewujudkan sistem pendidikan nasional sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang ketiga, ada misi sistem pendidikan nasional. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, jalur pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal terdiri atas 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal, yang pertama, ada pendidikan kecakapan hidup, 2. Pendidikan anak usia dini, yang ketiga pendidikan keperpaduan, yang keempat pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kelima pendidikan keaksaraan, yang keenam pendidikan keterampilan, serta yang ketujuh pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Jenjang pendidikan. 1. Ada pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidik menengah. Pendidik dasar berbentuk yang pertama SD dan MI atau yang sederajat, yang kedua SMP dan MTS atau yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan ini terdiri atas yang pertama pendidikan menengah umum dan yang kedua pendidikan menengah kejuruan. Sedangkan pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, MAK, dan bentuk lain dan sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi, yaitu merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan dapat
Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 3. Berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jenis pendidikan, yaitu ada umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, yang terakhir khusus. 4. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kehasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggara pendidik berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah atau pemerintah daerah. Selanjutnya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang pertama, masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidik dan Komite Sekolah. Kedua, Dewan Pendidikan ini sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dari kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. 5. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Yang pertama, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah NKRI bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah rakyat Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. Yang keenam, permen pendukung. Yang pertama, Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang kedua, Departemen Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Departemen adalah Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan. 3. Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang keempat, ada buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok,
dan model pembelajaran untuk digunakan untuk para pendidik. Dan terakhir, ada buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.